Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umilia Arfa Amanda. Saya dari jurusan Sosiologi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai environment sosiologi atau biasa disebut dengan sosiologi lingkungan. Nah, apa sih sosiologi lingkungan itu? Sosiologi lingkungan merupakan cabang sosiologi yang memusatkan kajiannya pada antara lingkungan serta sikap sosial manusia. Dalam kajian sosiologi lingkungan sendiri, bermacam-macam sikap sosial semacam konflik serta integrasi yang berkaitan dengan pergantian keadaan lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap pergantian lingkungan ataupun perpindahan nilai-nilai sosial yang lain ialah dampak dari pergantian lingkungan yang bisa dikontrol oleh kita sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan antara lingkungan dan manusia. Nah, kehidupan manusia tidak akan dapat dipisahkan oleh lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, kita bernapas membutuhkan hawa dari lingkungan. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, seluruh membutuhkan area lingkungan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 angka 1 mengartikan lingkungan hidup selaku kesatuan ruang dengan seluruh barang, energi, kondisi, serta makhluk hidup, tercantum manusia serta perilakunya yang dipengaruhi kelangsungan peri kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Ciri interaksi manusia serta lingkungan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, begitu pula satu warga dengan warga yang lainnya. Nah, pada warga yang tradisional, terdapat kecenderungan lingkungan yang lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan manusia, semacam halnya dalam lingkungan warga desa. Sebaliknya, pada wilayah yang masyarakatnya mempunyai tingkat peradaban yang lebih maju, manusia cenderung dominan, sehingga lingkungannya sudah banyak berganti dari lingkungan alam jadi lingkungan binaan hasil karya manusia, yaitu pada masyarakat perkotaan. Kendati demikian, masih banyak masyarakat ataupun warga yang melululantahkan lingkungan hanya untuk keuntungan semata. Nah, hal ini sepatutnya tidak baik untuk dicontoh, dikarenakan hal ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang terdapat di dunia. Manusia sudah banyak memunculkan kehancuran pada bumi ini, contohnya kebakaran hutan, kotoran limbah, pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Hal ini sangat tidak mengindahkan lingkungan tanpa mengingat makhluk sosial lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai urgensi sosiologi lingkungan dalam kajian sosiologi. Nah, kajian tentang lingkungan jadi kajian interdisipliner sebab fenomena lingkungan bersinggungan dengan keadaan geografis, politik, biologis, teknologi, maupun sosial budaya. Nah, dengan perspektif sosiologi lingkungan, sosiologi selaku suatu disiplin ilmu sebetulnya sudah melaksanakan pergantian. Nah, di mana sosiologi yang sudah lama tumbuh selaku ilmu yang menekuni tentang kenyataan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Dunlop dan Catton di tahun 1979, yaitu to legitimize sociology as a discipline, it was important to move away from explanation of, for example, racial and cultural difference in terms of biological and geographical factor respectively. Kesimpulannya adalah permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan yang akan dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Perkara lingkungan bukan perkara teknis ataupun biologis semata, tetapi jadi perkara sosial yang wajib untuk dikaji mengenai sosiologi budaya warga. Dengan kajian sosiologi lingkungan, kasus lingkungan bisa dikaji secara lebih komprehensif. Nah, itulah materi dari saya mengenai environment sosiologi atau bisa disebut dengan sosiologi lingkungan. Apabila ada kesalahan dan pengucapan yang keliru, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.